Bagaimana taktik Bernardo Tavares mengubah Persebaya? Bernardo Tavares resmi memulai debutnya di Persebaya setelah membawa baju hijau menang atas Malut United. Di laga ini, Persebaya terlihat bermain dengan identitas yang berbeda dibanding sebelumnya. Lalu, seperti apa taktik Bernardo Tavares di laga perdananya? Pada laga ini, Persebaya bermain dengan susunan pemain yang sedikit berbeda. Pasalnya, Bernardo Tavares menurunkan skuad tanpa adanya striker murni di depan. Persebaya praktis mengandalkan duet Malik Rizaldi dan Francisco Rivera sebagai penyerang di lini depan. Berbeda dari Persebaya yang sebelumnya bisa tampil dominan, kali ini mereka lebih banyak bermain dengan defense counter untuk menghadapi Malut. Hal ini terlihat pada persentase penguasaan bola mereka yang begitu inferior. Dalam bertahan, Persebaya banyak menggunakan struktur 4-4-2 mid block, di mana Malik Rizaldi dan Rivera ada di blok depan, sementara Bruno Moreira dan Galih Freitas bertahan di area sayap. Dengan blok depan yang menjaga zona di tengah, struktur mid block ini mengoverload lini tengah Malut yang berisi 3 pemain. Tertutupnya opsi umpan Malut di area tengah memaksa mereka untuk melepaskan umpan panjang agar bisa progres bola ke depan. Struktur bertahan ini juga dapat berubah saat Malut memindahkan bola mendekati area bertahan Persebaya. Pada saat ini, winger di sisi bola akan turun ke lini belakang dan menjaga fullback lawan yang naik di sayap, sehingga membentuk struktur 5-3-2. Seperti Galih Freitas di sini, yang bergerak turun untuk cover Yance Sayuri di area sayap kanan dari pertahanan Persebaya. Transisi antara struktur 4 back ke 5 back bersifat fleksibel yang bergantung pada lokasi bola. Koordinasi antara winger dan fullback di sisi bola menjadi kunci penting untuk menjaga kekokohan ke struktur pertahanan Persebaya. Dalam low block, Persebaya dapat menghentikan serangan Malut dari sayap lewat overload di area tersebut. Kehadiran gelandang samping yang konsisten track back pemain lawan di area half space membuat Persebaya unggul secara jumlah. Dengan begini, Malut jadi sulit mengembangkan serangan mereka untuk jadi penetrasi ke dalam kotak penalti. Strategi offload ini dilakukan di kedua sisi untuk mematikan serangan Malut. Seperti contoh di sini, di mana ada 4 pemain yang menjaga Yance, Da Silva, dan Tiron yang membangun serangan di sisi kiri. Bola yang terlepas dan berhasil direbut dapat dimanfaatkan sebagai momentum serangan balik cepat. Persebaya dapat bertahan lebih ekstrim dengan menaruh 6 back di lini belakang. Struktur ini dibentuk dengan turunnya 2 pemain sayap ke belakang, sehingga area tengah dijaga dengan box midfield dari 4 pemain. Umpan progresif Malut ke pemain di antar lini akan diganggu oleh back luar yang naik meninggalkan garis pertahanan dan pressing target progresi lawan ke depan. Struktur 6 back ini punya keunggulan yang berbeda dibanding 5-3-2. Walaupun berkurang, area sayap masih tercover secara perorangan. Namun kelebihannya terletak di dalam kotak penalti dan zona 14 yang teroverload. Dengan begini, jalur tembak Malut di tengah dapat tertutup. Struktur bertahan Persebaya punya pengaruh langsung dengan strategi counter attack mereka, makanya disebut defense counter. Ada hal detail yang menentukan kelancaran strategi ini. Dalam struktur 4-4-2 mid block, 2 gelandang di tengah bertugas sebagai pemotong aliran bola Malut menuju target progresi mereka di antar lini. Rajkovic adalah pemain yang paling sering melakukan ini. Total ada 5 intercept yang ia lakukan pada laga ini, terbanyak kedua setelah Catur Pamungkas. Setelah bola berhasil diintercept, di laga ini Persebaya menggunakan Malik Rizaldi dan Galih Freitas sebagai outlet serangan di lini depan. Sementara Rivera bertugas sebagai konektor serangan di tengah. Sebagai target man utama, Malik Rizaldi berfungsi sebagai penerima umpan direct di tengah dengan menyerang celah antar back di garis pertahanan Malut. Struktur bertahan Persebaya yang mengharuskan winger turun ke belakang membuat jarak antara Malik Rizaldi dengan Galih Freitas melebar, sehingga serangan balik di depan dilakukan dari flank satu ke flank lainnya, seperti yang terjadi pada proses terciptanya peluang Freitas. Saat pegang bola, pada laga ini Persebaya sudah mempertontonkan DNA permainan khas Bernardo Tavares, yang tak lain dan tak bukan adalah direct build up dengan umpan panjang. Cara yang paling umum dilakukan adalah dengan melepaskan umpan panjang dari lini pertama langsung ke depan. Kemudian, saat bola dipegang lawan, Persebaya akan melakukan counter press untuk merebutnya kembali dan melancarkan serangan balik. Walaupun cepat, namun strategi ini tidak selalu efektif untuk progresi bola karena akurasinya tak bisa diandalkan. Kebiasaan melepaskan umpan panjang kadang mengabaikan opsi umpan yang bebas di tengah, seperti Rajkovic di sini yang bisa jadi target progresi. Namun strategi inilah yang menghasilkan 2 gol Freitas ke gawang Malut United. Bola panjang ke depan yang dipotong lawan akan coba direbut kembali lewat counter press. Di sini, Persebaya melakukan counter press dengan Tumbas, Rivera, dan Moreira kepada Ciro dan Tony Setiawan. Counter press di tengah dilakukan lebih agresif dengan bergesernya Freitas ke area dalam dan Rajkovic yang bergeser ke depan dan berhasil mengintercept bola dari Angulo. Jarak pemain yang berdekatan dari counter press tadi memungkinkan Persebaya bisa counter attack dengan memanfaatkan ruang yang kosong. Kemudian gol kedua berasal dari build up direct yang dipadukan dengan duel udara untuk mengeksploitasi second ball. Sementara di depan, Bruno Moreira dan Galih Freitas memanfaatkan celah yang terdapat di antara 3 back Malut, sehingga Freitas bisa terima umpan terobosan dari Rivera dan mencetak gol kedua. Gimana menurut kalian?
Apalagi yang bisa kita pelajari dari laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.